Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Keindahan karunia Tuhan hari ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 17 ayat 1-4. Saya akan membacakan 2 ayat saja. Ayat yang pertama, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 3, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Demikianlah firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu penyesatan. Mengadakan penyesatan merupakan dosa besar, sehingga kita harus mawas diri dalam menghindarinya. Kita harus bersiap menghadapi penyesatan yang pasti akan terjadi karena kejahatan dan kedegilan manusia. Tuhan akan terus melanjutkan pekerjaannya walaupun penyesatan itu terjadi. Hampir tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Oleh karena itulah kita harus bersiap sebaik mungkin untuk menghadapinya. Akan tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan, sebab hukumnya sangat berat. Orang yang mengaku anak Tuhan, tapi hidupnya serampangan, tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak memiliki kesaksian yang baik. Oleh karena sikap mereka inilah penyesatan itu terjadi, dan kenyataan bahwa penyesatan memang harus terjadi tidaklah dapat dijadikan alasan untuk meringankan kesalahan ataupun hukuman mereka. Yang kedua yang kita pelajari adalah pengampunan. Tuhan menghendaki setiap kita harus berani untuk mengampuni orang yang berbuat dosa. Mengampuni merupakan sebuah tugas yang besar yang harus disadari oleh setiap anak-anak Tuhan. Jagalah dirimu. Kalimat ini mungkin mengacu kepada kalimat sebelumnya atau juga kepada kalimat sesudahnya. Jagalah dirimu supaya tidak menyesatkan orang lain. Setiap anak-anak Tuhan haruslah berhati-hati supaya tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang dapat menggoyahkan hati orang-orang Kristen yang imannya masih lemah. Mereka harus berhati-hati dan penuh pertimbangan di dalam perkataan dan perbuatan mereka supaya tidak melemahkan orang-orang tersebut. Firman Tuhan mengatakan, jikalau saudaramu berbuat dosa terhadap kamu, menyakiti, menghina, atau melawan kita, jika dia merugikan kita baik dalam hal harta kekayaan maupun nama baik, jagalah dirimu dalam keadaan seperti itu, supaya emosi kita tidak terpancing. Bila hati kita sudah mulai terbakar, janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak menguatkan, kata-kata yang menjatuhkan dan terpancing untuk membalas dendam. Jadi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tunjukkanlah kebaikan kepada mereka. Ketika orang menyesal atas kesalahan yang dilakukan kepada kita, maka kita harus mengampuni dan berdamai kembali dengan mereka. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Lupakan kesalahan dia. Jangan dipikirkan lagi, apalagi sampai mengungkit-ungkit untuk memojokkan kesalahan dia. Dan jika ia tidak menyesal, janganlah mendendam kepadanya atau berusaha mencari pembalasan. Kita harus menyadari bahwa Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita harus mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita, orang-orang yang telah menyakitkan hati kita. Kita harus tetap mengasihi mereka, kita harus tetap mengampuni, mendoakan mereka. Inilah yang Tuhan kehendaki agar kita memiliki sikap hidup yang benar di dalam komunitas kita, untuk tidak menyesatkan orang lain,
Kemudian kita harus suka mengampuni dan menolong mereka yang bersalah kepada kita daripada sikap yang membalas dendam atau membenci. Milikilah kasih seperti kasih Yesus. Milikilah hati yang selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami di dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan, tidak menyesatkan orang lain dengan perkataan yang sia-sia, dan mampukan kami untuk dapat mengampuni, bahkan melupakan kesalahan orang lain yang telah melukai hati kami. Jadikan hidup kami ini semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.